Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rahman dari Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sistem persamaan linier dengan metode inverse matrix. Kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang. Matematika muncul dengan jati dirinya sebagai pemecahan masalah di setiap bidang kehidupan. Kemampuannya menelah berbagai fenomena dari kehidupan dalam bahasa matematika sebagai ilmu dasar secara tidak langsung menuntut setiap orang harus bisa menguasai ilmu tersebut. Salah satu cabang dari matematika yang berkaitan dengan hal itu dan banyak digunakan dalam bidang sains, bisnis, ekonomi adalah sistem persamaan linier. Artinya, bahan-bahan yang digunakan harus benar-benar proporsional. Jangan sampai ada salah satu bahan yang kurang sehingga menyebabkan bangunan tersebut kurang kokoh sehingga cepat rusak. Salah satu cara untuk mencari komposisi yang tepat adalah dengan menggunakan persamaan linier. Masalah yang lain adalah untuk mengatasi pengangguran di negara kita. Pihak pemegang modal harus menciptakan lapangan kerja yang lebih dari atau sama dengan jumlah angkatan kerja. Dalam hal perdagangan pun, pedagang harus bisa mengkalkulasikan beberapa laba yang dapat diperoleh dengan modal yang telah dikeluarkan, apakah memenuhi target yang ingin dicapai atau tidak. B. Rumusan masalah. Definisi dari sistem persamaan linier? Bagaimana mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel? Bagaimana mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel? Bagaimana mencari himpunan penyelesaian inverse matrix? C. Tujuan. 1. Memahami definisi dari sistem persamaan linier. 2. Memahami dan dapat menerapkan sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari. 3. Memahami dan dapat menerapkan sistem persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan sehari. 4. Memahami dan dapat menerapkan sistem persamaan linier dalam metode sistem inverse matrix dalam kehidupan sehari. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inverse matrix. Inverse matrix. Definisi matrix inverse. Jika A dan B adalah matriks persegi dan terjadi A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis B sama dengan A inverse. Suatu matriks yang memiliki inverse disebut matriks yang dapat dibalik
atau tidak tunggal. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse dari matriks bujur sangkar berurut 3 kali 3. Coba contohkan berikut. Jika sebuah sama dengan sebuah 1, sebuah B1, C1, sebuah 2, B2, C2, sebuah 3, B3, C3 dengan determinan A kali 0. Kemudian inverse dari matriks A ditulis. A inverse dirumuskan sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 atau determinan A kali berdekatan A. A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin kali sebuah 1, B1, C1, sebuah 2, B2, C2, sebuah 3, B3, C3. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki inverse atau disebut matriks singular. Maka matriks tersebut tidak memiliki inverse atau disebut matriks singular. Salah. Oke. Untuk menentukan nilai determinan dan adjoin dari matriks A dapat digunakan dengan cara berikut. Matriks determinan A. Dari matriks A ditambahkan 2 kolom ruas kanan. Kolom keempat berisi elemen-elemen dari kolom pertama, sedangkan kolom kelima berisi elemen-elemen dari kolom kedua matriks A, sehingga A menjadi sebagai berikut. Sebuah sama dengan sebuah 1, B1, C1, sebuah 2, B2, C2, sebuah 3, B3, C3. Digandakan jadi sebuah 1 digandakan B1, sebuah 2, B2, sebuah 3, B3. Kemudian kalikan elemen secara diagonal pertama, kalikan dengan arah yang sejajar dengan diagonal utama. Ada 3 hasil perkalian, yaitu A1, B2, C3, B1, C2, A3, dan C1, A2, B3. Ketiga hasil perkalian elemen matriks bertanda positif. Perhatikan diagram perkalian matriks berikut. Oke, kita lanjut ke contohnya, yaitu sebuah sama dengan sebuah 1 kali B, 2 kali C, 3 tambah B1 kali C2 kali sebuah 3 tambah C1 kali sebuah 2 kali B3. Selain itu, Anda berada dalam arah yang sama dengan diagonal samping. Ada 3 hasil perkalian, yaitu A3, B2, C1, B3, C2, 1, dan C3, A2, B1. Ketiga hasil perkalian elemen matriks ini bertanda negatif. Perhatikan diagram perkalian matriks berikut. Sebuah sama dengan sebuah 3 kali sebuah 2 kali B2 kali C1.
sama seperti yang sudah dianukan di atas, deskripsikan di atas. Itu B3 C2 sebuah 1, C3 sebuah 2 B1. Determinan matriks A adalah jumlah semua hasil perkalian dengan tandanya, yaitu det A A1 B2 C3 tambah B1 C2 A3 tambah C1 A2 B3 tambah A3 B2 C1 tambah B3 C2 A1 tambah C3 A2 B1 det A A1 B2 C3 tambah B1 C2 A3 tambah C1 A2 B3 kurang A3 B2 C1 tambah B3 C2 A1 tambah C3 A2 B1. Selanjutnya dengan matriks adjoint. Untuk menentukan nilai adjoint dari matriks A digunakan rumus sebagai berikut. Adjoint A sama dengan matriks kofaktor A. Jadi sebelum kita dapat menentukan nilai adjoint, kita harus terlebih dahulu menentukan matriks kofaktor yang ditransposisikan A. Matriks kofaktor A, kof A. Unsur-unsur matriks kofaktor A sebagai berikut. Kof A sama dengan K11, K12, K13, K1, K21, K22, K23, K31, K32, K33. 9 unsur K dapat ditentukan dengan menggunakan kofaktor minor yang dirumuskan sebagai berikut. K11 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali M11. M11 adalah determinan minor matriks A diperoleh dengan menutupi baris kolom dan kolom pertama matriks A. Penyelesaian SPLDV dengan inverse matriks. Inverse matriks dapat digunakan untuk memudahkan dalam menentukan himpunan. Penyelesaian suatu sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan inverse matrix, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLDV menjadi bentuk inverse matrix. Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan P persamaan 1, CX tambah DY sama dengan Q persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 di atas dapat kita susun dalam bentuk inverse matrix seperti di bawah ini. AX sama dengan B. Matriks memuat koefisien-koefisien kedua persamaan. Matriks membuat
variabel X dan Y. Sedangkan matriks B membuat konstanta kedua persamaan linear. Dengan demikian, bentuk matriks A, X, B adalah sebagai berikut. AB, CD, XY sama dengan PQ. Tujuan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini adalah untuk menentukan nilai X dan nilai Y yang menentukan persamaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk matriks X sama dengan matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse seperti berikut. AX sama dengan BX sama dengan A inverse B. A inverse merupakan inverse matriks A dengan menggunakan rumus inverse matriks di atas. Maka bentuk matriks dari X sama dengan A inverse B adalah sebagai berikut. X, Y sama dengan 1 per AD kurang BC kali D minus B minus C A PQ. Nah, rumus inilah yang digunakan untuk menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel. Agar kalian lebih paham mengenai cara menggunakan inverse matrix di atas, silakan pelajari contoh soal berikut ini. Contoh soal dengan menggunakan metode inverse matrix, tentukan himpunan penyelesaian variabel dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. 2x kurang 3y sama dengan 3. X tambah 2y sama dengan 5. Pembahasan pertama, kita ubah SPLDV di atas menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. 2 minus 3 1 2. XY sama dengan 3 5. Kedua, kita ubah matriks AX sama dengan B menjadi bentuk inverse. AX sama dengan A inverse B. AX Y sama dengan A 1 per 2 kali 2 kurang minus 3 kali 1. 2 kurang minus 3 minus 1. 2 minus 3 minus 1 2 3 5. X Y sama dengan 1 per 4 kurang minus 3. 2 3 minus 1 2 3 5. X Y sama dengan 1 per 7 kali 2 3 minus 1 2 3 5. Ketiga, selesaikan persamaan matriks di atas. X Y sama dengan 1 per 7 kali 6 tambah 15. 3 minus 3 tambah 10. XY 1 per 7 21 7 dibagi 4 itu jadi 3 dan 1. Jadi kita peroleh nilai X 3 dan nilai Y 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah HP 3
HP sama dengan kurung kawal dalam kurung 3 dan 1. Penyelesaian SPLTV dengan inverse matrix. Dengan menggunakan metode inverse matrix, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut ini. 2x tambah y kurang z sama dengan 1x tambah y tambah z sama dengan 6x kurang y kurang 2y tambah z sama dengan 0. Penyelesaian pertama kita buat nama yang spesifik dari ketiga sistem persamaan linear di atas berikut. 2x tambah y kurang z sama dengan 1 persamaan 1. X tambah y tambah z sama dengan 6 persamaan 2. X kurang y 2y tambah z sama dengan 0 persamaan 3. Kemudian persamaan 1, 2, dan 3 kita susun dalam bentuk matriks berikut. AX sama dengan B. Matriks A membuat koefisien ketiga persamaan. Matriks X membuat variabel X, Y, dan Z, sedangkan matriks B membuat konstanta ketiga persamaan linear. Demikian bentuk matriks AX sama dengan B adalah sebagai berikut. 2, 1, minus 1, 1, 1. 1 minus 2, 1. Itu antara X, Y, dan Z. Sama dengan 1, 6, 0. 2. Menentukan matriks A. Dari matriks A tambahan 2 kolom di sebelah kanan. Kolom keempat berisi dari kolom pertama, sedangkan kolom kelima berisi elemen dari kolom kedua matriks A. Sehingga matriks A menjadi seperti berikut. Dari bentuk di atas, matriks di atas, nilai determinan dari matriks A ada sebagai berikut. Determinan A 2 kali 1 kali 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah minus 1 kali 2 kali minus 2 kali 1 kurang 1 kali 1 kali minus 1 tambah minus 2 kali 1 kali 2 tambah 1 kali 1 kali 1 sama dengan hasilnya 2 tambah 1 tambah 2 kurang minus 1 kurang 4 tambah 1. Dijumlahkan 5 kurang minus 4 sama dengan 9. Matriks adjoint matriks. Adjoint matriks A. Untuk menentukan adjoint matriks A, digunakan rumus berikut. Adjoint A matriks kofaktor. Jadi sebelum dapat menentukan adjoint matriks, kita harus tentukan dahulu matriks kofaktor A yang ditranspos. Tentukan matriks kofaktor A. Elemen matriks kofaktor A adalah sebagai berikut. Kof A K1, K1, K2, K12, K13, K21, K22, K23, K1, K31, K32, K33. 9 elemen K tersebut ditentukan dengan menggunakan minor kofaktor yang telah dirumuskan sebagai berikut. K11 sama dengan minus 1 kali 1 tambah minus 1 kali M1. M1 adalah
determinan minor dari matriks A yang diperoleh dengan menutup baris dan kolom pertama matriks A. Dengan demikian, nilai K1 adalah sebagai berikut. K1 sama dengan minus 1 kali 1 tambah 1 kali 3 sama dengan 3. K12 minus 1 kali 1 tambah 2 kali M12. M12 adalah determinan minor dari matriks A yang diperoleh dengan menutup baris pertama dan kolom kedua matriks A. Menentukan matriks kofaktor A transpose. Bentuk matriks transpose diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris suatu matriks menjadi elemen-elemen kolom dan menukar elemen-elemen kolom menjadi elemen-elemen baris. Dengan demikian, bentuk matriks transpose dari matriks kofaktor A adalah sebagai berikut. Kof A sama dengan 3, 1, 2, 0, 3, minus 3, 3, minus 3, 5, 1. Bentuk transpose dari matriks kofaktor A merupakan matriks adjoin A, sehingga adjoin dari matriks A adalah sebagai berikut. Adjoin A matriks kofaktor A. Adjoin A sama dengan 3, 1, 2, 0, 3, minus 3, minus 3, 5, 1. Oke. Banyak kita hampir sampai, kita langsung masuk ke kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. 1. Sistem persamaan linear SPL dengan N berubah banyak dapat ditulis sebagai persamaan matriks AX sama dengan B dengan A sama dengan AIJ adalah matriks berukuran NXN. X sama dengan XJ adalah matriks berukuran NX1 dan B sama dengan BJ adalah matriks berukuran NX1, disebut juga vektor kolom. Rumus umum solusi sistem linear segitiga adalah X1 kurang CI kurang EN I sama dengan 1 AI, I tambah J X I tambah J bagi I per AII bagi I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss dapat dilakukan dengan mentransformasi sistem AX sama dengan B jadi sistem UX sama dengan Y, dengan U adalah matriks segitiga atas dengan beberapa proses eliminasi yang dapat
digunakan dengan operasi baris elementer, meliputi pertukaran, penskalaan, pergantian, dan selanjutnya solusi X dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari kita sering berhadapan dengan persoalan yang apabila kita telusuri ternyata merupakan masalah matematika. Dengan kata lain, kita selalu bersentuhan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan matematika, entah itu kita sadari atau pun tidak. Agar mudah difahami, maka persoalan tersebut diubah ke dalam bahasa atau persamaan matematika supaya persoalan tersebut lebih mudah diselesaikan. Tetapi terkadang suatu persoalan seringkali memuat lebih dari 2 persamaan dan beberapa variabel, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel lainnya. Adapun matriks sendiri merupakan susunan elemen berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan dibatasi sebuah tanda kurung disebut matriks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.